Apapun yang terjadi, pertama kali yang harus kita lakukan, berdoa sama Tuhan. Karena hanya dengan doa ada keadaan yang berubah. Amin. Saya mau bilang saudara, kita manusia terbatas. Sebagai manusia sehebat apapun kita punya yang namanya keterbatasan. Tapi kalau kita berdoa, kita sementara terhubung dengan pribadi yang kuasanya tanpa batas. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Tak pernah meninggalkan kami, selalu ada dalam setiap langkah musim kehidupan kami. Dan kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Artinya kalau Tuhan ada dalam setiap langkah musim kehidupan kami, maka setiap langkah musim kehidupan kami pasti ada berkat Tuhan di sana. Pasti ada pemeliharaan Tuhan di sana. Pasti ada mujizat Tuhan di sana. Pasti ada jawaban doa di sana. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya di tempat ini juga Tuhan, kami yang ada di tempat ini yang memuji menyembah nama Tuhan, kami percaya yaitu Tuhan kami juga terima kuasa, terima berkat, terima pemulihan, terima mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, dan dengan ucapan syukur di tempat ini kami mau siapkan hati kami mau bawa hati kami Tuhan siap untuk diajar, dididik, dibentuk sama Tuhan. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan layak tubuh bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan. Hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Segala kemuliaan buat Tuhan, segala yang disampaikanlah isi itu Tuhan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu yang paling manis. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang. Kiri kanan depan belakangmu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena di tengah kesibukan saudara, di tengah jadwal yang padat, di tengah kelelahan saudara datang ke tempat ini mencari Tuhan. Artinya apa saudara? Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, orang yang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk langsung saudara yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kalau biasanya saya khotbah suka ngomongin Pak Pendeta Elfris. Hari ini percayalah saya gak akan ngomongin saudara. Karena orangnya di bawah, haleluya. Langsung ketahuan, haleluya. Di antara kita aja, haleluya. Yuk.
2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6 akan jadi ayat pembuka dan pengantar pembahasan kita sekaligus dasar yang akan kita bahas dari firman Tuhan hari ini. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 nanti kita akan baca bergantian. Saya 1, saudara 2 kita gantian. Ayat yang ke-6 kita akan baca sama-sama. Yuk yang sudah di sana 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6 boleh bilang aku diberkati. Haleluya. Saya baca 1, saudara 2, kita gantian ayat 6. Kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah ia dengan Hizkia dengan sangat. Ayat 4 silakan. Ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Baiklah dan katakanlah, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6 sama-sama 3, ya. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena apa? Sekali lagi saudara kita baca ayat 5 dan 6 saudara. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. 3, ya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan apa? Pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saya mau bilang saudara, kisah ini poin utamanya adalah bicara tentang doa. Sama-sama bilang sama saya, doa. Amin. Dimana pada saat itu saudara Hizkia berdoa dan bicara tentang doa. Saya percaya semuanya ketika berdoa mau doanya dijawab Tuhan. Amin. Saya percaya saudara dan saya ketika kita berdoa, salah satu harapan utama kita adalah apa? Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Ketika kita berdoa tentang pemulihan, ketika kita berdoa tentang mujizat, ketika kita berdoa tentang berkat, ketika kita berdoa tentang pasangan hidup, ketika kita berdoa tentang yang namanya pemulihan, saya percaya semua kita berharap bahwa Tuhan, dengarlah doaku, jawablah doaku. Dan saya mau bilang saudara, kisah Hizkia ini salah satu kisah yang sangat powerful tentang doa. Di mana doa Hizkia ini benar-benar saudara mengubahkan keadaan. Kita tahu bersama, kalau saudara sering dengar kisahnya pada zaman sekolah minggu, atau mungkin saudara sering datang hari minggu, saudara, saya percaya jemaat tengah minggu pasti rajin ibadah hari minggu, amin. Iya kan? Karena saudara datang ke tengah ibadah tengah minggu, artinya apa saudara? Memang spend waktu buat Tuhan. Tengah minggu aja hadir, apalagi hari minggu, amin. Saya lihat dari wajah-wajah saudara-saudara lah orang-orang yang hadir minimal hari minggu tuh 4 sesi saudara. Iya. Sampai teman rumah saudara, tetangga saudara pikir ini jangan-jangan ini dia pengerja gereja, darah Yesus. Cuma dia menyamar gak pakai jas. Haleluya. Saya mau bilang saudara, iya kan, makanya saya selalu bilang kalau jemaat yang hari tengah minggu itu adalah jemaat-jemaat yang luar biasa saudara. Cinta Tuhannya luar biasa, haleluya. Mungkin ada bapak-bapak yang bilang, iya Pak Pendeta, saya selalu ajak istri saya ke gereja Pak Pendeta. Soalnya kalau ke mall pengeluaran banyak, kalau ke gereja minimal,
Berdosa kalau itu berdosa. Tapi enggak. Di sini enggak ada. Maksudnya enggak ada yang ngaku ya. Nah, tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara tentang doa ini saudara, Hizkia dari kisah ini saudara, di mana doanya adalah doa yang mengubahkan keadaan. Ketika saudara dan saya, kalau saya percaya saudara sering dengar kisahnya, di mana Hizkia sudah divonis Tuhan, bukan vonis manusia saudara, tapi vonis Tuhan. Tuhan sudah bilang bahwa apa, Hizkia, umurmu nggak akan lama lagi, kamu akan mati saudara. Dan itu adalah keputusan Tuhan saudara. Tapi yang menarik adalah begini saudara. Saya mau bilang saudara, Hizkia berdoa dan hasilnya keadaannya berubah. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, dari kisah ini kok kayaknya Tuhan tuh pelin-pelan gak pendeta ya. Kalau dari kisah ini Pak Pendeta, kok Tuhan kok kayaknya berubah ya. Saya mau bilang saudara, itulah yang menjadi doa ini menjadi powerful saudara. Doa yang mengubahkan keadaan. Doa yang bisa menyentuh hati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dan hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita membahas kisah ini saudara. Tentang doa yang menyentuh hati Tuhan. Yang mengubahkan keadaan. Supaya apa? Harapan saya melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya dalam doa kita. Doa kita adalah doa yang menyentuh hati Tuhan yang mengubahkan keadaan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya doa Hizkia. Sama-sama bilang sama saya doa yang mengubahkan keadaan. Sama-sama bilang sama saya doa yang menyentuh hati Tuhan. Amin. So, apa kunci doa Hizkia yang mengubahkan keadaan saudara karena dia menyentuh hati Tuhan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah karena Hizkia memiliki respon yang benar. Sama-sama bilang sama saya respon yang benar. Sama-sama bilang sama saya memiliki respon yang benar. Kita baca ayat 1 dan 2 saudara. Ayat 1 dan ayat yang kedua sama-sama kita baca. Yo dari pembacaan kita 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sama-sama kita baca saudara. Yang sudah di sana ayat 1 dan 2 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Ini dia sama-sama. 3 ya. Pada Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan apa? Tidak akan apa? Tahan sampai di sana. Menurut saudara, berita yang Hizkia terima, berita sukacita buat manusia, dari perspektif manusia tentunya ya saudara. Dari perspektif pada umumnya manusia, ini berita sukacita atau berita yang mengerikan? Mengerikan kan? Saudara bisa bayangkan kalau tiba-tiba Pak Elfris datang ke rumah saudara. Dia tidak akan lolos dari obrolan kita. Tolong TV di bawah dimatikan. Oke. Saudara bisa bayangkan Pak Elfris datang dan shalom. Ya saudara, kan saudara. Hari ini kamu akan mati. Oh Tuhan Yesus. Jangankan ke rumah saudara. Ke rumah saya aja saya siram Pak Elfris pakai air cucian mobil. Pergi engkau. Enyah dari hadapanku, saudara Yesus. Kenapa beritanya menakutkan saudara, betul ya? Saya mau bilang saudara, ini berita yang begitu menakutkan. Apalagi buat seorang Hizkia saudara. Dia seorang raja yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba datang berita bahwa dia tidak akan sembuh dan dia akan mati saudara. Tapi yang menarik ayat selanjutnya dikatakan apa? Ayat yang kedua, sama-sama kita baca. Ayat yang kedua, 3 ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia apa? Berdoa kepada, sekali lagi saudara, dan ia berdoa kepada Tuhan. Saya mau bilang saudara, ini respon yang luar biasa yang akhirnya membuat Hizkia mampu mengubahkan keadaan bersama Tuhan. Saya mau bilang saudara, ini satu kondisi yang tidak mudah, ini satu berita yang menakutkan, ini satu berita yang saya mau bilang saudara, kalau orang pada umumnya akan kaget, akan stres, akan depresi, akan akhirnya saudara mungkin lakukan banyak kesalahan, tetapi respon Hizkia,
dia datang sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Inilah yang menjadi kunci awal Hizkia berdoa yang menghasilkan keadaan yang berubah. Mengubahkan keadaan. Saya mau bilang saudara, belajar dari kisah Hizkia. Apapun yang terjadi, pertama kali yang harus kita lakukan, berdoa sama Tuhan. Karena hanya dengan doa ada keadaan yang berubah. Amin. Saya mau bilang saudara, kita manusia terbatas. Sebagai manusia sehebat apapun kita punya yang namanya keterbatasan. Tapi kalau kita berdoa, kita sementara terhubung dengan pribadi yang kuasanya tanpa batas. Boleh tepuk tangan lu yang paling meriah buat Tuhan. Ya, ada banyak orang di posisi ini saudara malah lari dari Tuhan. Ada banyak orang di posisi ini saudara malah mohon maaf ya, lakukan kebodohan. Ada banyak orang di posisi ini saudara malah cari dukun dan lain sebagainya. Dan saya selalu bilang, ada jemaat Tiberias masih ada yang ke dukun? Ada. Saya juga kaget saudara, iya ibu, what? Iya, yes. Pak Pendeta, saya ke dukun. Tuhan Yesus. Tapi gak apa-apa, saya hargai kejujurannya. Hah? Apa? Gak ada. Gak ada. Kalau yang jadi dukun boleh angkat tangan? Ada. Dia bilang, Pak Pendeta saya ke dukun. Saya kaget. Saya mau cerita dulu Pak Pendeta, kenapa saya ke dukun? Shock. Shock. Saking shocknya saya bukan cuma shock doang, shock jadi satu. Tapi kan saya pendeta profesional. Jadi walaupun di hati sudah shock, saya cuman syik. Apaan ini? Tolongin saudara, kan yang hadir sesi ini kan biasanya dengar khotbah yang berwibawa. Jadi saya harus mencoba. Jadi saudara. Ya saudara. Ingat orangnya di bawah. Jadi saya mau bilang, saya shock saudara. Tapi dia bilang begini saudara, ya saya ke dukun Pak. Oh iya. Dan saya ketemu jemaat Tiberias di sana. Hah? Kok bisa? Iya Pak. Di tasnya ada buletin. Kan zaman dulu masih ada buletin kertas-kertas itu saudara. Dalam hati saya, Tuhan. Ini kalau baptis lagi ini saya harus rendemin lama nih. 5 menit minimal. Lebih baik tubuh binasa daripada jiwa binasa tuh. Haleluya. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang akhirnya apa? Bukan merubah keadaan jadi lebih baik, malah memperkeruh keadaan jadi makin hancur saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pastikan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kau ingin keadaanmu berubah, pemulihan terjadi dalam kehidupanmu, pastikan responnya harus benar. Cari Tuhan, berdoa sama Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ini enak ya, jemaat di sini tuh enak ya. Ngomong dikit. Padahal saya cek ini tanggal tua loh saudara. Biasa respon ini respon awal bulan. Oh belum ya? Tanggal 13. Oh iya betul. Banyak jemaat di sini gajinya 15 koma. Iya, tanggal 15 baru koma. Haleluya. Saya mau bilang saudara. Tapi ya, mencari Tuhan, dia adalah pribadi yang sanggup mengubahkan keadaan. Satu kesaksian saya saudara, saya pernah di posisi di mana saudara dalam kondisi yang tidak mudah. Ada orang yang mau jahat sama saya saudara, mereka memanfaatkan kesalahan kecil saya dan akhirnya mereka dramatisir untuk mau menghancurkan saya saudara. Dan akhirnya singkat cerita saudara, keadaannya sudah sangat buruk buat saya. Saya nggak bisa lakukan apa-apa selain daripada apa? Berdoa. Saya ingat banget saat itu saudara, saya berlutut menangis sama Tuhan. Saya berdoa berkali-kali sama Tuhan saudara. Secara logika sama seperti Hizkia, mustahil untuk bisa berubah. Keadaannya sudah fix seperti itu saudara. Tapi yang saya lakukan, saya terus berdoa, nangis di hadapan Tuhan. Saya mau bilang saudara, singkat cerita, saya juga sampai terheran-heran bagaimana Tuhan bekerja, keadaannya berubah. Tuhan angkat saya, pulihkan saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi milikilah respon yang benar. Datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, di situ ada keadaan yang sanggup Tuhan pulihkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, miliki respon yang benar. Bilang sama kanan kirimu, berdoa sama Tuhan. Di situ ada keadaan yang sanggup Tuhan ubahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci Hizkia, doa Hizkia sehingga mengubahkan keadaan? Yang kedua adalah memiliki kehidupan yang benar. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan yang benar. Sama-sama bilang sama saya, memiliki kehidupan yang benar. Kita lihat ayat 2 dan 3, saudara. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Lalu ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Tuhan, ingatlah kiranya bahwa apa? Aku telah hidup di hadapanmu. Sama-sama bilang sama saya, telah hidup dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah apa? Melakukan apa yang baik. Sama-sama bilang sama saya, melakukan apa yang baik. Sama-sama bilang sama saya, melakukan apa yang benar di matamu. Kemudian Hizkia menangis dengan sangat. Saya mau bilang saudara, Hizkia adalah raja yang saleh saudara. Dia punya segalanya, dia bisa saja lakukan dosa. Tapi saya mau bilang saudara, dalam kekuasaannya, dalam kekayaannya, sepanjang hidupnya, Hizkia tetap hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang kalau udah punya kekuasaan, kalau udah punya kekayaan saudara, ada banyak orang tergoda bikin dosa. Betul ya? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang, waktu, mantap. Walaupun hujan-hujan di sini semangat luar biasa ya. Memang mantap, ini saya kagum nih. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sampai di mana khotbah saya? Oh ya. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang waktu susah, hidup benar luar biasa. Waktu miskin, waktu ngadong ngepeng, berdoanya luar biasa, hidup benarnya luar biasa. Tapi ketika sudah kaya raya, sudah sukses, sudah berhasil, ada banyak orang akhirnya apa? Tergoda untuk bikin dosa saudara. Betul ya? Pernah lihat orang waktu masih susah hidup benar, ketika sudah dalam berkat berkelimpahan. Banyak tuh, ibu bilang banyak. Tapi memang betul. Hizkia dengan segala apa yang dia miliki, tetap hidup dalam kebenaran. Saya mau bilang saudara, itulah yang menjadi kunci Hizkia, doanya mengubahkan keadaan saudara. Saya mau bilang saudara, kalau kau mau doamu dijawab Tuhan, pastikan apa? Hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bapak Ibu Gembala sidang kita saudara, kenapa doa mereka dijawab Tuhan? Karena mereka hidup dalam kebenaran saudara. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang mendengar, tapi yang menghalangi doamu sampai pada Tuhan adalah dosa. Dosa adalah penghalang doa kita sampai pada Tuhan. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, maka saya mau bilang saudara, nggak ada jawaban doa di sana saudara. Karena doa kita akan terhalang untuk sampai pada Tuhan saudara. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, ini kunci kita untuk apa? Melihat doa kita sampai dan akhirnya dijawab sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, kunci gembala sidang kita, Bapak Ibu Gembala kita, ketika mereka berdoa, doanya menghasilkan banyak kuasa. Karena mereka hidup dalam kebenaran dan karena mereka tahu itu, makanya ketika dalam berkhotbah, Bapak Ibu Gembala selalu bilang apa? Ayo jaga perkataanmu, jaga tanganmu, jaga tindakanmu, karena semua itu kunci doa kita dijawab Tuhan. Artinya apa? Kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, kita nggak akan pernah melihat doa kita dijawab Tuhan. Siapapun kita, sekalipun saudara rajin ke gereja, kalau kau nggak jaga hidupmu berkenan, doamu bisa terhalang. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, mohon maaf. Sekalipun hamba Tuhan, sekalipun pendeta, kalau nggak jaga hidup, doanya tidak ada kuasa saudara. Pendeta yang bikin dosa, doanya jadi terhalang sama Tuhan. Pendeta yang nggak jaga tangannya bersih, doanya nggak ada kuasa. Pendeta yang curi, yang korupsi, yang zina, doanya nggak akan ada kuasa saudara. Bagus. Ini jemaat yang menghargai pendeta. Saya kadang-kadang udah khotbah, udah jemaat. Ini kan enak nih, khotbahnya ada. Jadi saya tidak teriak sendirian. Luar biasa jemaat di tempat ini, bahkan anak-anak pun ikut berteriak.
Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, hidup yang bersih menghasilkan jawaban doa. Saya tahu saudara, hari-hari ini saudara untuk hidup dalam kebenaran, kadang-kadang seringkali nggak mudah saudara. Godaan ada di mana-mana. Tapi saya mau bilang saudara, kalau kita berjuang, maka akhirnya apa? Tuhan mampukan hidup dalam kebenaran. Doa kita sanggup mengubahkan keadaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada kuasa yang sanggup mengubahkan keadaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, imam musik boleh siap-siap saudara. Yang ketiga, apa kunci doa yang mengubahkan keadaan? Saudara belajar dari kisah Hizkia adalah doa adalah bicara tentang memiliki kesungguhan hati. Sama-sama bilang sama saya kesungguhan hati. Sama-sama bilang sama saya kesungguhan hati. Kita lihat ayat yang ketiga saudara sama-sama. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 tadi ayatnya yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya. Tuhan ingatlah apa? Dan tulus hati. Dan bahwa aku telah apa? Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Kalimat terakhir dikatakan apa? Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menangis dengan sangat bahasa aslinya tuh bakah. Itu punya arti menangis dengan sangat terseduh-seduh. Atau tangisannya itu saudara membuat orang yang melihatnya tuh jadi remuk hati saudara. Tersentuh hatinya saudara. Tangisan yang meremukkan hati. Saya mau bilang saudara, apa kunci doa Hizkia yang mengubahkan keadaan? Karena ketika dia berdoa dengan kesungguhan hati. Dan Tuhan adalah pribadi yang mampu melihat hati saudara. Silakan tepuk tangan. Udah ada yang tepuk tangan. Kita satu keluarga kalau sudah ada yang tepuk tangan semuanya. Karena kasihan ditepuk tangan sendiri. Saya mau bilang saudara, Hizkia berdoa dengan kesungguhan hati. Dan Tuhan mampu melihat isi hatinya yang sungguh-sungguh itu saudara. Ada banyak orang kadang-kadang saudara doanya gak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena berdoa setengah-setengah. Berdoa cuma sampai di mulut, hatinya tidak berdoa. Saya mau bilang ya mohon maaf ya. Sehebat apapun kata-kata kita. Kalau tidak dengan hati, bisa-bisa Tuhan tidak dengar. Karena yang Tuhan lihat ini. Yang Tuhan dengar seruan hati kita saudara. Ada banyak orang kadang-kadang berdoa. Luar biasa. Di sini dikit langsung. Ada banyak orang berdoa, mulutnya manisnya bukan main. Sampai malaikat aja denger dia doa. Kalau dia doa memang Tuhan. Laksana cahaya rembulan di kala malam. Ini kayak kebanyakan makan deh. Yang lain belum makan ini udah pada makan banyak. Kasihmu laksana cahaya bulan berlebur dengan cahaya bintang. Doanya luar biasa, tapi sayang cuma sampai di mulut saja. Hatinya tidak sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, tanpa kesungguhan bisa-bisa doa kita nggak sampai pada Tuhan, nggak didengar Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat adalah hati kita, sungguh-sungguh atau tidak. Saya mau bilang saudara, kenapa Hizkia doanya didengar Tuhan? Wow, karena dia sungguh-sungguh meminta. Jadi bukan karena Tuhan pelin-pelan, tapi karena hati Tuhan tersentuh dengan hatinya Hizkia saudara. Ini kalau yang sudah jadi orang tua pasti ngerti saudara. Yang sudah jadi orang tua, yang sudah punya anak pasti ngerti gimana perasaan ini. Ketika anak kita meminta dengan sungguh-sungguh, wah, hati mana sih yang gak luluh ya? Saya mau bilang saudara, saya setegas-tegasnya saya, sekuat-kuatnya hati saya saudara. Kalau anak saya udah datang, papi. Kalau saudara orang tua ngerti bagaimana ketika anak minta dengan sungguh-sungguh, hati kita gak akan tahan Pak.
Betul ya? Dan saya mau bilang saudara, bukan kebetulan Tuhan menggelari kita sebagai anak-anaknya saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara doakan hari ini. Tapi pastikan kau berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Doa dengan sepenuh hati. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Kalau saudara doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan. Saya mau bilang saudara, akan ada saat di mana doamu menyentuh hati Tuhan. Dan kalau hati Tuhan sudah tersentuh, Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaannya bagimu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan sanggup ubahkan keadaan bagimu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.